Begitu kan kendalanya untuk menghasilkan output tertentu, berapa biaya yang paling minimum. Jadi selalu begitu. Jadi jangan kita sering bicarakan, kalau kita lihat politician bicara saking semangatnya, kan gitu. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan, gitu ya, eh, apa, eh, output sebesar-besarnya, gitu ya, dengan biaya sekecil-kecilnya. Jadi eh, ya, satunya maksimisasi, satunya minimisasi. Biasanya adalah dengan biaya tertentu kita mencari output yang setinggi-tingginya, itu maksimisasi gitu ya. Atau eh, untuk menghasilkan output tertentu kita biayanya seminimum mungkin di situ. Nah, jadi bagaimana kita minimumkan biaya dengan kendala tertentu, disebut constraint minimization problem. Nah, dengan menerapkan fungsi Lagrange, sebagaimana kita menghitung profit sebelumnya, ini yang menghitung biaya. Jadi kita minimumkan biaya, yang sebelah kiri ini, Wx, W itu adalah harga input, X itu adalah jumlah input yang kita gunakan. Ya. Nah, sebelah kanannya tentunya adalah kendala. Ya, kita pasang di sana Lagrange multiplier-nya. Nah, jadi pada dasarnya ya, ya, Lagrange multiplier ini kan bisa kita katakan kalau kita longgarkan output satu satuan, ya, berapa pengaruhnya terhadap biaya? Maka itu adalah Lagrange di sana. Nah, biasa untuk optimisasi maka kita turunkan Lagrange ya untuk setiap variabel pilihan atau variabel pilihan UX dan Lagrange. Jadi kalau kita dulu belajar di SMA ya kita memiliki X itu sebagai unknown, unknown, anu begitu ya, unknown dan juga multiplier, Lagrange multiplier yang kita cari. Nah, artinya apa? Kita memiliki anggaplah X itu 1 sampai N. Maka dengan masing-masing kita diferensialkan ya berdasarkan X1, X2, X3 sampai Xn, maka kita memiliki persamaan N. Ya, ada N persamaan. Plus satu persamaan pada saat kita mendiferensialkan menggunakan Lagrange. Jadi kita memiliki N plus satu persamaan. Dan kita mencari N plus satu unknown atau anu yang tidak kita ketahui yang kita cari. Nah, maka kita sudah belajar sejak ya, lama, sejak SMA untuk persamaan, maka persamaan ini bisa dipecahkan karena kita memiliki ya, N plus satu persamaan untuk mencari N plus satu masing-masing ini ya, variabel pilihan. Nah, maka kalau kita kemudian lakukan apa namanya pembagian satu dengan yang lainnya, gitu ya. Misalkan W1 dikurangi lambda, ya, kemudian kita turunkan dengan X1 dibagi W2, gitu ya, dikurangi lambda dan turunannya dengan X2, mesti biasa kita lakukan, maka kita akan dapatkan kondisi di bawah ini. Ya, jadi kita lihat ya, oh, tentunya bisa W1 per W2, W1 per W3, dan seterusnya. Ya, W2 dengan W3, W3 dengan W4, gitu ya. Nah, maka sebelah kanan ini kita lihat itu adalah ya turunan dari fungsi produksi di di sana.
Nah, jadi artinya apa? Yang atas ini delta X bintang dibagi delta XI ini pada dasarnya adalah marginal product ya XI, marginal product XI. Yang di bawahnya, yang sebelah kanan ini, itu adalah marginal product dari XJ. Nah, jadi optimal jika WI per WJ sama dengan marginal product ya XI dibagi marginal product XJ di sana. Nah, itu sebabnya seperti saya katakan kalau kita ujian gitu ya, kan mulainya dari sini begitu diturunkan dengan Lagrange. Tapi kalau Anda langsung cegat di sini nggak masalah juga gitu ya, dicegat di misalkan K dengan L. Nah, maka optimal kan kalau WK dibagi WL sama dengan MPK per MPL misalnya di situ ya. Tinggal kita cari MPL-nya bagaimana, MPK-nya bagaimana, tinggal kita masukkan rumus ini gitu ya. Maka kita bisa uh, temukan berapa XL, berapa XK gitu ya, artinya berapa L, berapa K yang digunakan di dalam hal ini. Nah, jadi selalu balikan dalam kondisi optimalitasnya. Ya. Di sini adalah biaya minimum. Nah, jadi kita lihat ya optimal apabila belah kanan tadi adalah MPX1 dibagi MPXI dibagi MPXJ. Maka itu disebut dengan technical rate of substitution. Kita sudah pelajari pada saat profit maximization di sana. Nah, yang sebelah kirinya itu adalah economic rate of substitution. Jadi sebelah kiri ini adalah harga relatif input di sana. Jadi uh, kita lihat ya dari persamaan yang sederhana ini yang di bawah ini, maka implikasi kebijakannya kalau kita ada di ekonomi pembangunan gitu ya, ini kan sederhana. Jadi kalau di Indonesia ini ada dua input, ya, satu kapital, satu adalah labor di situ. Ya, anggap kondisinya sama dengan awalnya, optimum. Ya, jadi WK per WL sama dengan MPK per MPK. Ya, ya, karena tuntutan buruh dan lain di sana, negosiasi dan lain-lain, ya, maka harga tenaga kerja naik, tenaga kerja naik, harus begini. Repotnya kalau punya rumah, karena ada 8 anjing di rumah, kalau saya di rumah ajak main, enggak protes. Di situ, di 8 anjing jadi sering ribut. Nah, jadi kita lihat ya kalau harga K ya di atas ini adalah K upah ya, relatif naik terhadap ya, tenaga kerja di situ, maka kan persamaan menjadi sebelah kiri ini menjadi lebih besar daripada yang kanan. Artinya apa? Tidak dalam kondisi optimal. Nah, supaya dia balik ke kondisi optimal di sana, maka kan MPK per MPL di situ harus di apa? Ya, kan harus dinaikkan, ya kan? BK per anggaplah ini upah dibagi eh, harga kapital dibagi upah lebih besar daripada MPK per MPL. Nah, maka artinya MPK juga harus diperbesar, ya, MPL diperkecil di situ.
Nah, untuk MPK supaya besar, artinya apa? K harus dikurangi, ya, supaya, sorry, supaya, betul ya, supaya MPK ini, ya, apa namanya, ya, eh, membesar, begitu ya, di situ supaya sama dengan yang di kiri, ya maka jumlah K harus naik kan begitu. Sebaliknya jumlah L turun. Dan akibatnya apa? Maka semakin lama ya tenaga kerja itu digantikan oleh uh, capital, gitu ya. Sorry tadi apa ya? MPK per MPL yang naik tadi MPL ya berarti semakin mengecil ya. Jadi MPK harga K dibagi harga L itu semakin mengecil karena L tadi naik ya karena adanya negosiasi. Berarti persamaan ini menjadi kondisi lebih kecil di situ. Nah, artinya apa? Maka MPK harus gitu ya, diperkecil ya, MPL sorry, kebalik. MPK harus betul ya, diperkecil, MPL harus diperbesar agar selaras dengan sebelah kirinya. Nah, artinya bahwa apa? Ya, K-nya itu harus dinaikkan, L-nya harus diperkecil. Ya, ingat ya, kalau gambar eh, marginal product, gitu ya, marginal product. Kalau eh, input itu semakin diperbesar, maka marginal product itu menurun di sana. Karena kita akan ada di daerah, kalau kita lihat kurva produksi itu ya, kan ada sering waktu kita ekonomi dasar dulu, daerah satu, daerah dua, daerah tiga, gitu ya. Nah, jadi adalah hal yang wajar kalau ya bisnis kemudian ya, ya, karena K relatif menjadi lebih murah, ya, jadi ini economic rate of substitution-nya menurun, maka technical rate of substitution-nya juga perlu diturunkan juga supaya dia tetap dalam kondisi sama dengan di sana. Nah, jadi semakin lama maka tenaga kerja manusia digantikan oleh kapital. Artinya apa? Ya, industri-industri yang mengandalkan kepada tenaga kerja, ya, maka akan semakin kehilangan daya saingnya dibandingkan dengan mereka yang menggunakan. Itu sebabnya kalau di Indonesia itu industri tekstil, TPT, ya, pakaian tekstil dan produk tekstil, kemudian juga alas kaki yang padat tenaga kerja di sana, maka akan semakin kehilangan daya saingnya pada saat harga tenaga kerja itu semakin tinggi. Ya, akhirnya mereka ya pindah ke negara lain yang tenaga kerjanya relatif murah. Sebaliknya, kalau untuk yang nggak bisa pindah, ya mereka menggantikan tenaga kerja itu dengan uh, alat, ya, dengan mesin di situ. Itu sebabnya kalau kita lihat mengapa di bank itu teller semakin langka, gitu ya, semakin dikurangi, ya, digantikan oleh mesin, ya, ATM. Akan tiba masanya mesin juga akan kalah dengan uh, apa, perkembangan jenis kapital yang lain, ya, teknologi informasi. Nah, akhirnya mesin pun digantikan oleh HP masing-masing yang dipegang oleh si konsumen di sana. Nah, karena menghadapi uh, kondisi mungkin kapital juga semakin mahal, ya, maka teknologi yang semakin tinggi yang bisa menggantikan kapital, begitu ya, maka itu akan dipakai. Nah, jadi pada dasarnya persamaan ini, gitu ya, uh, yang terjadi, gitu ya, di dalam hal ini.
Jadi itu sebabnya ada bahayanya juga kalau tuntutan naiknya upah terjadi tidak disamai atau diikuti oleh naiknya productivity. Jadi kalau sebelah kiri ini ya harga, sebelah kanan adalah produktivitas. Sebab kalau nggak diikuti produktivitas, seperti saya katakan tadi, ya daya saing akan uh, menurun. Jadi, dan kita baca di berbagai media, ya, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang lama-lama obsolete. Jadi kalau kita belajar, ya, kemudian menguasai sesuatu keterampilan, dan keterampilan itu kemudian tergantikan oleh mesin, ya, baik itu mesin yang otomatisasi atau mesin cerdas, gitu ya, di, di sana, maka orang bisa kehilangan pekerjaan dalam hal ini. Karena memang tadi, ya, upah semakin naik, tidak diikuti oleh meningkatnya produktivitas. Nah, ini yang kita pelajari di dasar-dasar ekonomi, di mana dari persamaan tadi, ya, tadi kan minimisasi biaya subjek to output tertentu. Nah, jumlah output tertentu di dalam kurva atau gambar ini gambarkan oleh nih, garis melengkung itu. Itulah yang kita sebut dengan iso kuan. Iso sama kuan kuantitas. Jadi di sepanjang garis melengkung ini, itu menunjukkan kombinasi penggunaan faktor satu dan faktor 2 yang menghasilkan jumlah output tertentu. Jadi kombinasi X1, X2 yang sama dengan Y, output tertentu. Kalau dia bergeser ke kiri, berarti outputnya turun. Geser ke kanan, maka outputnya naik. Gitu ya. Nah, di situ. Nah, sekarang untuk mencapai Y tertentu ini, ya, berapa X1, berapa faktor 1 dan berapa faktor 2 yang digunakan agar biayanya sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. Jadi kalau kita uh, gambarkan biaya yang sama, maka kita bisa gambarkan dengan garis lurus ini. Itulah yang disebut dengan isokos, ya, garis biaya yang sama. Nah, jadi kita lihat kalau menggunakan garis yang potong-potong ini di sana untuk menghasilkan Y, maka kita anggap itu belum optimal, artinya belum biayanya minimum. Jadi misalkan kita menghasilkan di titik di mana faktor satu itu ada di sana, ya, jadi banyak di situ, faktor duanya sedikit, ya. Atau sebaliknya kita menggunakan faktor duanya tinggi yang ada di sana, ya, untuk menghasilkan Y tertentu, ya, dan faktor satunya kecil, gitu ya, di situ. Nah, maka Y yang kita hasilkan itu, ya, mengeluarkan biaya yang belum efisien, artinya belum minimum. Nah, kemudian kita cari di titik mana dari isokuan ini, ya, yang memberikan biaya paling murah. Dan itu kita tahu ada di titik persinggungan isokuan dengan isokos di sana. Nah, itulah titik singgung yang disebut dengan cost minimizing, minimizing di, di situ. Jadi pada titik persinggungan itu, itulah kombinasi optimal faktor satu dan faktor. Di luar itu, maka dia tidak optimal. Misal kita gunakan uh, di sebelah kiri sana, ya, tetap pada isu kos yang garis lurus tebal ini, ya, di situ. Dan dia ada di
sebelah kiri situ. Apa yang terjadi? Ya, maka kita nggak menghasilkan Y, tetapi lebih kecil daripada Y. Karena yang dihasilkan adalah isukuan yang melengkung titik-titik-titik itu. Ya, garis putus-putus. Demikiannya di sebelah kanan. Nah, jadi gitu ya, di sana yang optimal itu memang ada di titik singgung isokuan dan isopos. Nah, kita tahu di awal kuliah saya katakan titik singgung itu artinya apa? Di titik singgung itu kedua garis memiliki sudut yang sama. Gitu. Nah, sudut dari isokuan itu adalah rate of technical substitution. Nah, di situ. Sudut dari isopos itu adalah harga relatif faktor produksi. Nah, jadi dengan demikian di titik singgung tadi, inilah yang terjadi. Yang sebelah kanan ini adalah sudut isokuan, yang sebelah kiri itu adalah sudutnya isopos. Sehingga kita dapatkan ya technical rate of substitution sama dengan economic rate of substitution di titik singgung di situ. Jadi itu saudara ya untuk kondisi optimal ya, berdasarkan post degree ya, post diferensialnya. Ya. Nah, biasanya kan perlu second order diferensial ya, maka inilah kondisi uh, optimal ya. Di atas ini ya, kita lihat bahwa kurva isokon terletak di atas kurva biaya konstan atau isopos. Dari gambar ini isokon ya, adanya di atas isopos. Kemudian bersinggungan di titik yang optimal itu. Jadi dengan demikian kalau kita bergeser ke kiri atau ke kanan, bergeser ke kiri atau ke kanan dari titik singgung, maka kita akan dapatkan output yang lebih kecil. Ya, jadi kalau kita sebelah kirinya itu seperti contoh yang di sana, kita dapat output yang turun. Demikian juga kalau di sebelah kanannya dari titik singgung, kita juga dapatkan output yang uh, lebih kecil di situ. Nah itulah second order ya, di sana. Jadi, kemudian ya kita tahu ya kita cari second derivatifnya begitu ya. Nah sudah pelajari ini juga di profit maximization ya. Kita cari ini Hessian matrixnya ya. Untuk itu maka kita dapatkan apa yang disebut dengan ya Hessian border ya, matrik di sana, matrik yang di borderi gitu ya oleh ya, satu F2 di sana 0 satu F2. Nah ini maka adalah negatif determinannya gitu ya di di sana. Ini second apa derivatif atau sering kita sebut dengan syarat kecukupan, sufficient condition. Kalau plus derivatif kan sering disebut dengan necessary condition gitu ya di di sana. Nah, kita lihat ya di dalam gambar tadi ya, maka pada saat kita memilih yang optimal di situ, itulah kondisi ya, kombinasi input-input faktor satu dan faktor 2 yang menghasilkan biaya uh, minimal di situ. Dan tadi sudah dikatakan bahwa ya, kita lakukan proses minimisasi ini dengan kendala Y.
Y tertentu. Jadi, untuk menghasilkan isokuan tertentu, bagaimana kita bisa mencari isokos yang paling minimal, yaitu terjadi pada saat itu persembunyian. Itulah ya sebabnya ya, disebut dengan kondisional, ya kondisional. Nah, jadi kalau kita cari input-input yang optimal itu, ya, yang optimal input-input tadi subject to y tertentu, gitu ya. Maka kalau kita buat fungsinya, itulah yang disebut dengan conditional factor man dalam hal ini. Jadi dengan demikian, kalau kita bicara cost function, cost gitu ya, tergantung kepada harga-harga input yaitu W, dan tergantung kepada berapa output yang kita hasilkan di sana. Ya. Nah, jadi eh, kita lihat di situ, ya, cost ini kan artinya W dikalikan X. W adalah harga input, X adalah input, jumlah input yang kita gunakan. Dan itu tergantung kepada W, Y. Jadi X fungsi dari WY tadi adalah conditional factor demand. Nah, jadi permintaan input kondisional, kondisional terhadap Y tertentu, maka dia fungsi dari W, Y. Ya, di sana. Waktu kita bicara profit function, kita akan memperoleh permintaan input itu nggak ada unsur Y-nya. Semuanya adalah berdasarkan harga output dan harga input. Ya, jadi bedakan di sini. Ya, yang kita turunkan dari cost function untuk itu. Nah, keterbatasan yang kita gunakan tentunya ya kalau kita memperoleh fungsi produksi atau teknologi yang tidak bisa didiferensiasi, tentunya kita tidak akan bisa memperoleh titik optimal tadi. Nggak bisa kita diferensiasikan di situ. Dan juga uh, ya keadaan ini valid untuk interior itu maksudnya nih ya, di di sana. Jadi kondisinya di situ. Bagaimana kalau optimal itu ada di pojok ini atau ada di pojok di sana? Ya, misalkan bentuk apa namanya uh, isokuannya itu enggak bagus seperti itu, ya, tetapi bentuknya melengkung agak ke sana misalnya di situ. Ya. Kalau ada di titik di sana, ya. Kan isokuan bisa aja berupa garis lurus maupun teknologi macam-macam, gitu ya. Nah, kalau itu isokuan berupa garis lurus, pastilah titik optimalnya itu tidak interior seperti ini. Ya, ada di border-border di sana, ada di ujung-ujung dari uh, isu kos itu. Nah, kalau itu terjadi, maka ya inilah syaratnya untuk disorder, gitu ya, di sana yang bagian bawah ini. Gitu ya. Kalau tadi kan syaratnya adalah ya WI per WC sama dengan kan gitu. Ya, marginal produktivitas I dibagi marginal produktivitas J. Nah, kalau dia tidak di interior, maka inilah ya, rumus ini yang merupakan kondisi eh, optimalnya di situ. Nah, kemudian eh, bisa juga pesordernya itu ya eh, tidak menunjukkan sesuatu yang unik di di situ. Mungkin aja dia eh, apa namanya optimal gitu ya di mana di kondisi ini.
lokal gitu ya. Maksudnya apa? Kita bayangkan kalau digambar gitu ya, digambar kita memiliki ya kurva isokuan itu enggak seperti ini. Tapi kurva isokuan itu melengkung ke bawah sana, kemudian naik ke atas sana, kemudian turun lagi, dan kemudian naik lagi begitu ya di sana. Bisa kita bayangkan kalau kita berbicara yang bersinggungan gitu, maka ada di sana optimal seperti ini, yang disebut dengan uh, vokal tadi. Ya, tapi bisa aja di bagian yang lain dia sebetulnya belum optimal. Ya, karena kalau Anda gambarkan melengkungnya dari bawah ke atas begitu ya di situ ya kita geserkan di sana maka bisa kita memperoleh titik seperti yang gambar di sini karena lengkungnya pas begitu. Tapi gimana kalau lengkungnya dari bawah ya, di di dalam hal ini. Nah, itulah yang disebut dengan tadi ya local optimum, tapi belum tentu global optimum ya. Nah, kalau untuk global di sana maka perlu kondisi yang disebut convex, ya, convexity. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke gambar itu, gitu ya, kalau gambar isokuannya itu nggak melengkungnya begini, tetapi melengkungnya kebalikannya di situ, maka garis singgung ini bukanlah titik optimum di situ. Ya. Nah, maka syaratnya tadi ini convex di situ, ya, di dalam hal ini. Nah, konveks itu kan artinya kalau kita tarik garis titik satu ke titik dua gitu ya, maka garis itu masuk ke dalam set. Ya. Jadi kalau titik-titik di dalam gambar ini melengkung ini kita hubungkan di antara titik-titik juga di antara gambar itu, maka garis yang kita tarik itu masih ada di dalam set di situ. Maka itulah uh, konteks. Kalau melengkungnya berbeda, balik begitu, ya, melengkungnya um, balik gitu, maka kalau kita hubungkan satu titik ke titik yang lain, begitu, maka garis itu tidak ada di dalam set, karena setnya kan ada di bagian atas, ya, di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa, ini, ya, kondisi kompleksiti, ya, supaya betul-betul itu ya, global minimum gitu ya, di situ. Nah, ini contoh kalau uh, fungsi produksi menggunakan COP12 teknologi gitu ya. Ini tinggal menurunkan aja. Biasanya mahasiswa sering salahnya hanya di menurun-nurunkan. Ya. Bisa katakan pikirannya sudah lurus, tapi waktu menghitung begini menurunkannya itu sering salah karena kelupaan geser kanan, geser kiri begitu ya di situ. Ya. Ingat ya bahwa kalau kondisional ya demand function, nah itu kan fungsi dari W1, W2, Y. Nah, maka di sebelah kanan sana ada komponen itu W2, W1, ada Y gitu ya di situ. Tapi kalau yang menggunakan profit function ya yang kita miliki kan sebelah kanan ini P, W, kan begitu ya. Maka di sebelah kanan yang di sana hasil hitung-hitungan itu ya ada komponen P atau W. Ya, bisa aja hanya P atau W gitu kan. Ya, tetapi nggak ada komponen Y-nya gitu. Ya, jadi ini yang menjadi harus apa namanya ya acuannya kalau kita hitung menghitung gitu ya di, di dalam hal ini. Jadi, ini contohnya aja dari apa namanya COP12 ya, kita eh, turunkan ya, di sana. Nah, jadi kita miliki cost function ya, itu adalah fungsi dari W dan Y. Ya.
maka kita miliki di sebelah kanan sana fungsi dari W dan juga Y. So, gitu. A dibagi minus 1/AB, ini pastilah angka semua. Gitu. Ini angka semua. Ya, karena kan asal muasalnya di sini kan. Nih, A1/B gitu ya. Di situ A+B, ini kan angka. Yang variabelnya kan W1, W2, Y, kan gitu. W1 di dalam. Jadi, uh, itu saudara. Ya, kalau untuk COP12 ya, bisa Anda lihat nanti juga untuk fungsi produksi yang lain yang disampaikan di uh, varian. Nggak usah dihafal-hafal gitu ya. Yang penting Anda tahu bahwa ini adalah hasil melalui ya minimisasi. Ya, minimisasi biaya, kemudian kita turunkan, tadi bisa menggunakan Lagrange, kan gitu kan. Lagrange, kemudian diturut diferensialkan satu-satu, misalkan di sana. Nah, jadi itu saudara-saudara untuk sesi yang apa, di situ. Nah, tugas yang berikutnya yang harus disampaikan adalah uh, cost function. Ya, kalau tadi adalah proses meminimisasikannya, ya sekarang kita melihat fungsi biayanya. Nah, apa itu fungsi biaya? Jadi pada dasarnya fungsi biaya itu menunjukkan biaya minimum ya untuk memproduksi tingkat output tertentu dengan harga konstan di situ. Ini apa? Ya, kalau outputnya berubah, harga-harga berubah, maka biaya minimum itu juga akan berubah. Itu sebabnya tadi cost function fungsi dari kan gitu kan, harga-harga input dan fungsi dari output dan minimum fungsi biaya pada dasarnya biaya minimum. Jadi kalau kita menggunakan OLS, ordinary least square, maka nggak kita dapatkan ya, fungsi biaya di sini. Gitu ya. Karena dia tidak mencerminkan biaya minimum. Sekarang, ya, jadi fungsi biaya karena kita turunkan dari tadi memproduksi tingkat output tertentu. Nah, maka di sana akan tercermin hubungan antara output dengan input. Nah, di sana akan tercermin juga teknologi. Pada saat kita kuliah yang pertama berbicara teknologi, hubungan output dan input. Karena fungsi biaya kita turunkan dari sana, maka pada dasarnya kita juga fungsi biaya mencerminkan teknologi yang digunakan di situ. Ini sehingga kita akan peroleh fungsi biaya yang lain kalau teknologi kita gunakan lain. Ya, seperti contohnya sebelum tadi waktu cost minimization, ya kalau kita menggunakan teknologi Cobb-Douglas akan berbeda dengan teknologinya apa namanya hmm, constant cost misalkan atau teknologi Leontiq gitu ya di sana itu ditunjukkan di textbooknya yang gitu ya, di situ. Nah, jadi
eh, secara umum gitu ya di situ. Jadi, kalau kaitkan tadi dengan conditional demand, ke sebelah kiri itu adalah cost, ya, fungsi biaya tergantung kepada W, tadi tergantung kepada Y, jumlah output. Ya, itu di sini by definition, gitu ya, by definition, maka dia adalah harga input dikalikan jumlah input. Jumlah input yang digunakan, ya, itulah yang disebut dengan conditional factor demand ini. Karena X itu adalah, ya, dikaitkan dengan W dan Y, dipengaruhi oleh W dan Y, begitu. Dan demikian ya cost berdasarkan conditional factor demand W dan Y. Jadi kalau kita bicara long run dan short run, kita tahu, kita belajar dasar-dasar ekonomi yang membedakan jangka menengah dan jangka pendek di dalam produksi. Nah, kalau jangka pendek itu paling tidak ada satu input yang bersifat tetap. Sebaliknya long run, seluruh input itu adalah variabel. Nah, di situ. Jadi anggaplah, gitu ya, anggaplah di sini ada input variabel dan ada input tetap. Maka kita bicara uh, short run. Nah, di sini digambarkan XF ini, ya, sebagai fixed faktor. Sedangkan XP itu sebagai input yang variabel. Maka kita memiliki upah itu, upah dari upah harga input ini sebagai harga input, maka ada harga-harga input untuk, ya, yang variabel dan harga input untuk yang tetap di sana. Nah, maka kalau kita berbicara uh, short run, ya, conditional factor demand function, ya, maka tentunya dia dipengaruhi juga oleh yang tetap ini di situ, sehingga uh, short run conditional, ya, faktor demand, ya, akan dipengaruhi, ya, tidak saja oleh upah atau oleh harga-harga input, kemudian jumlah output, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah input tetap ini di sana. Jadi menggunakan inputnya itu, ya, ini input V, ya, ini ya, input V yang digunakan, ya, tergantung juga kepada jumlah input tetap di, di dalam hal ini. Sehingga kalau kita tuliskan, ya, cost functionnya dengan memasukkan conditional demand function yang ada, ya, input tetapnya, maka kita bisa tuliskan di bagian yang di sana. Jadi, uh, yang sebelah kiri itu kan berbicara tentang input variabel. Di harga input variabel dikalikan jumlah input variabel, di mana jumlah input variabel yang digunakan, ya, itu tergantung kepada upah, tergantung kepada output, dan tergantung kepada jumlah input tetap. Nah, maka sebelah kiri ini adalah variabel cost. Ya. Sebelah kanan itu adalah harga input tetap dikalikan jumlah input tetap yang digunakan. Ya. Maka sebelah kanan ini adalah biaya tetap. Sebelah kiri biaya variabel, sebelah kanan ini WF kali XF itu adalah input tetap. Itu kalau kita berbicara jangka pendek.
Nah, tadi dikatakan bahwa ada variable cost dan ada fixed cost. Nah, kalau kita bicara Sopran, di sini disebutkan ada S Sopran variable cost, gitu ya. Nah, maka di sini juga ada fixed cost. Nah, jadi dengan demikian, ya, kalau bicara total cost, pada dasarnya yang gambar paling apa persamaan paling bawah ini kan total cost, ya, karena terdiri dari variable cost ditambah fixed cost, jadi variable cost ditambah fixed cost. Nah, berbicara average, ya mudah, tinggal dibagi Y, lebih kecil, ya, ya dibagi Y di situ, ya, jadi dibagi jumlah output, maka kita dapatkan average. Sekarang apakah itu average total cost ataukah average variable cost, ya. Kalau average variable cost, ya total variable cost dibagi jumlah output. Kalau average fixed cost, ya total fixed cost dibagi jumlah output di sana. Nah, short marginal cost tentunya adalah, ya, sekali lagi marginal. Kalau saya tambahkan satu satuan output, berapa bertambahnya biaya? Berapa bertambahnya biaya? Itu sebabnya marginal cost itu, ya, bisa turunan pertama dari variable cost, bisa juga dari total cost. Kalau kita turunkan terhadap total cost, ya pastilah kita akan dapatkan juga seperti turunan variable cost. Karena apa? Total cost kan tidak berubah. Jadi kalau saya tambahkan satu satuan Y output, berapa fixed cost akan berubah? Kan nggak berubah, di nol, gitu ya. Itu sebabnya mengapa sopran marginal cost itu menggunakan yang variabelnya di sana. Ya, tidak mengapa turunan yang fix enggak, gitu ya, namanya pun fix. Kalau berubah, biaya fix ini nggak berubah, dan dia kemudian menjadi nol, gitu ya, di sana. Itu sederhananya, ya, masing-masing biaya. Jadi kalau average tentunya tinggal dibagi dia dengan uh, outputnya, jumlah output. Ya, kalau marginal, maka kita berbicara tambahan satu satuan output, berapa perubahan terhadap cost. Delta cost dibagi delta output. Nah, tentunya kalau semua itu bisa variabel, anggaplah XF yang tadi fix, X yang fix itu, kemudian kita variabelkan di situ, ya, maka tentunya kita akan bisa memperoleh biaya yang lebih rendah, ya, karena optimalnya kan menjadi lebih baik, ya, dibandingkan ada yang fix di situ. Jadi seperti digambarkan di sini, ya, kalau kita bicara jangka panjang artinya semua variabel menjadi semua input itu adalah variabel. Semua input variabel, maka X yang tetap tadi, XF, bisa kita variasikan, ya, variabelkan di situ. Ya, nah, maka kita lihat di sana, ya, bahwa, ya, eh, cost, ya, cost, fungsi cost di sana kan W dan Y, ya, di situ. Ya. Kita tahu, ya, dia ditambahkan yang variabel tadi, sekarang ditambah lagi yang XF itu
bisa divariabelkan gitu ya. Jadi dia XF ini pun kondisi optimal. Jadi dengan melihat W dan Y ya di situ. Jadi pada dasarnya in the long run ya dipengaruhi oleh W dan oleh Y gitu ya di situ. Jadi kalau ini juga variabel ya sebenarnya bisa terwakili oleh satu jadi bisa menunjukkan bahwa long run pada dasarnya ya kondisinya kalau digambarkan kurvanya, kurvanya itu lebih rendah, gitu ya, paling tidak ya sama atau lebih rendah dibandingkan shotgun di dalam hal ini. Nah tentunya hitung-hitungnya sama aja. Ya kalau average ya tinggal dibaginya, kalau marginal ya sama aja. Tambah satu satuan output berapa biaya jangka panjang akan berubah di, di dalam hal ini. Dan ingat bahwa in the long run tidak ada ya, biaya tetapnya. Dan in the long run kan semua input itu adalah variabel. Jadi itu istilah-istilah ekonomi. Uh, si sopran maka kita berbicara ya, tidak ada input tetap. Long run maka semua input variabel. Kalau very long run jangka sangat panjang maka teknologi pun variabel bisa berubah. Ya, jadi set teknologi yang tersedia itu bisa berubah di sana. Maka itu jangka sangat beda pada saat kita menghadapi pasar. Apa berbicara market structure. Pasar di dalam jangka pendek, pasar jangka pendek, maka artinya apa? Ya, jumlah pelaku yang ada di pasar itu tetap. Tapi kalau bicara pasar jangka panjang, maka jumlah pelaku di pasar itu tidak konstan, bisa berubah-ubah. Itu istilah-istilah yang perlu ya, Anda hafal gitu ya, ketahui. Nah, sering kan disebutkan begitu ya, dan apa maknanya. Jadi short run dan long run tentunya ya tidak berbicara 5 tahun itu jangka pendek atau jangka panjang ya. Karena ada pertanyaan seperti itu. Ya, tergantung. Ya, kalau ini adalah pedagang combro begitu, ya sekian bulan aja bisa jangka panjang itu. Gitu. Karena begitu dagangannya laku, saya bisa perbesar. Misalkan dulunya yang variabel bisa kita, yang fix bisa variabel kan. Tapi kalau pabrik apa namanya minyak goreng misalkan, nah jangka panjangnya bisa tahunan gitu ya, karena mengubah yang fix mesin, bangunan begitu perlu waktu. Nah jadi eh, bicara jangka pendek, jangka panjang bukanlah gitu ya berbicara berapa tahun di halaman ini. Nah, jadi eh, kalau kita lihat gitu ya, jadi kalau kita yang fix tadi bisa divariabelkan ya, maka anggaplah seperti ini ya, K dulu ya adalah tetap begitu ya, maka kita bisa turunkan lagi seperti diagram gitu ya di sana. Nah, tampak bahwa ya, in the short run C ini fungsi biaya tergantung kepada harga input, kemudian jumlah output, dan K. K itu adalah jumlah input tetap, gitu kan di sana. Nah, maka ya bisa kita turunkan berdasarkan itu, gitu ya, berdasarkan di sana.
Nah, bagaimana dengan kalau fungsi produksinya itu adalah constant return to scale. Artinya apa constant return to scale gitu ya. Uh, jadi kalau input-input kita dua kalikan, maka kita dapatkan output yang juga dua kali. Kan itu kan constant return to scale. Nah, artinya apa? Kalau itu kita turunkan cost function-nya dengan demikian, ya maka pada dasarnya ya biaya itu ya langsung kita kalikan dengan y-nya gitu ya di situ. Y ini 10 ya di sana y 10. 10 dikalikan kalau y-nya itu satu kan gitu. Nah, awalnya satu, sekarang jadi 10 ya kita kalikan 10. Kalau jadi 100 ya kita kalikan 100 biayanya di situ. Itulah yang disebut constant return to scale. Sehingga kita dapatkan hmm, garis lurus gitu, ya. Garis lurus di sana. Jadi kalau itu adalah constant return to scale, maka kalau bicara kurva gitu ya, kurva biaya rata-rata, biaya variabel, biaya marginal itu sama, segaris gitu ya di situ. Nanti Anda sekalian kalau baca jurnal ya, berkaitan dengan cost production ya, perilaku perusahaan sering kemudian diasumsikan ya teknologi yang digunakan itu menunjukkan ya kondisi constant return to scale, maka langsung bisa kita bayangkan bahwa biaya rata-rata, biaya variabel, biaya marginal itu satu garis. Nah, dengan begitu memudahkan ya, memudahkan kita ya membahasnya kan gitu. Karena kan kalau optimal profit function kemarin, kalau marginal apa namanya eh, cost sama dengan marginal revenue kan gitu. Nah, marginal cost garis lurus ini seret, gitu kan? Nah, marginal revenue tak bentuknya seperti apa? Nah, di titik potong itulah dia optimal. Dan di titik potong itu biaya marginal sama dengan marginal revenue. Nah, biaya marginal di situ sama dengan biaya rata-rata sama dengan biaya variabel. Jadi membayangkannya menjadi sederhana dibandingkan dengan kondisi yang seperti apalagi komunitas kita yang misalnya nah, kita sekarang di bagian akhir untuk apa itu karakteristik dari uh, cost function. Ya. Dianggaplah kita uh, tuliskan ya fungsi biaya itu C dalam kurung Y gitu ya di situ. Nah, kita anggaplah harga-harga tetap gitu ya. Jadi dengan demikian ya biaya sepenuhnya ditentukan oleh Y dan tentunya biaya akan ya, bersifat monotonik in output. Monotonik itu artinya bahwa kalau output kita naikkan maka otomatis biaya juga naik. Kita tidak memiliki fenomena kalau output saya naikkan biaya itu turun. Gitu ya. Jadi tidak, kita nggak dapatkan fenomena itu. Nah, jadi biaya rata-rata maupun biaya total ini selaras ya, dengan output. Output naik, ya biaya-biaya naik di sana. Nah, sering dikatakan ya pada awalnya, pada saat ya output itu naik, gitu ya di situ, ya biaya rata-rata itu awalnya turun dan pada titik tertentu dia akan meningkat, ya. Nah, paling tidak akan dalam jangka pendek seperti itu. Di, eh, pada saat kita menghasilkan output tertentu, kita tambahkan
ya, maka biaya rata-rata masih turun, turun, turun. Pada titik tertentu, begitu output kita dorong lebih tinggi lagi, biaya mulai naik di sana. Nah, tadi sudah kita katakan, biaya itu ada jangka pendek, ya, jangka panjang. Nah, kalau di sini adalah rata-rata jangka pendek, maka tentunya kita memiliki ya rata-rata tetap, rata-rata variabel, gitu kan? Biaya rata-rata tetap, biaya rata-rata variabel. Jadi tadi kan biaya rata-rata kan mudah, tinggal kita bagi dengan jumlah outputnya. Yang sebelah kiri ini di sana ya itu adalah biaya rata-rata variabelnya ya di sana biaya rata-rata sorry, sebelah kiri sini adalah total ya, rata-rata yang terdiri dari ya rata-rata tetap, biaya rata-rata tetap, biaya rata-rata variabel. Ya, SAFC plus SABC. Short run average fixed cost ditambah short run average variable cost. Mengapa disebut short run? Karena ada tetapnya. Jadi uh, sering seperti itu, ya, tadi dikatakan output semakin naik, begitu ya, maka biaya rata-rata awalnya turun sampai pada titik tertentu, artinya sering dikatakan pabrik sudah semakin mendekati kapasitasnya, begitu ya, nah, masih turun, begitu kapasitas terlewati, mulai dia naik, ya, biaya persatuannya di situ. Nah, jadi ini perlu ya kalau kita uh, melihat perilaku perusahaan. Ya. Yang pertama, mengapa? Kalau dulu kita sering lihat, ya, kalau pagi-pagi kita ingin sarapan, ya ke McDonald's, ya, sering harga pagi hari itu, apalagi dini hari, harganya lebih murah dibandingkan kalau misalkan di siang hari atau pas malam di situ. Ya. Karena pada pagi hari McDonald itu masih di bawah kapasitasnya, kapasitasnya di sana. Jadi kalau dia bisa naikkan ya output, biaya itu masih turun itu, makin turun. Jadi dengan demikian dia bisa kenakan harga yang mungkin lebih murah. Ya. Dan pas makan siang atau sore mulai malam gitu makan malam mulai rame lagi. Nah, sering itu di atas kapasitasnya. Bahkan counter itu dibuka gitu ya di sana. Nah, maka biaya mulai naik. Nah, itu sebenarnya dia nggak mau ngasih di, di, di situ. Ya, karena biaya itu meningkat. Dan tentunya tergantung juga di sisi permintaan. Yang kita tahu di pagi hari di, di sana, nah, elastisitas permintaannya biasanya relatif lebih elastik ya dibandingkan pada saat jam-jam sibuk di situ. Ya, nah, jadi pada saat elasticity of demand itu tinggi, maka harga bisa kita ya. Sebaliknya pada saat elastisitas itu merendah, ya, maka harga bisa dinaikkan. Nah, jadi bagaimana perilaku biaya itu bagi perusahaan-perusahaan tertentu itu sebagai salah satu alat untuk strategi pengenaan harga. Ya, jadi dengan strategi pengenaan harga yang tepat, dengan melihat perilaku biaya, ya, maka dia bisa meningkatkan daya saingnya.
dibandingkan dengan kompetitornya di Indonesia. Jadi, uh, jadi uh, itu dia mulai naik, ya, artinya kapasitas itu uh, terlewati. Nggak bisa lagi kita katakan harga yang lebih rendah dari harga hmm, sebelumnya. Jadi uh, ini ya, kalau kita uh, lihat ya, posternya di, di situ ya, bagaimana ABC dan AFC gitu ya. Yang tadi ya, average variable cost ditambah average fixed cost itu kan sama dengan average cost atau average total cost di, di nama ini. Nah, jadi uh, dalam jangka panjang ini ada fixed cost nih. Kita tahu fixed cost akan turun terus pada saat output kita berbesar. Ya. Jadi begitu output kita berbesar pada titik tertentu, APC akan naik nih, ya akan naik di sana. Itu sebabnya mengapa AC kemudian bisa turun, kemudian naik. Ya, jadi meskipun AFC-nya itu turun, fix-nya turun, tetapi variabel cost-nya naik di situ. Jadi turunnya fixed cost terkalahkan oleh naiknya AFC, ya, di dalam hal ini. Jadi uh, seperti itu. Nah, di dalam jangka panjang tentunya semua biaya adalah variabel, ya, di situ. Jadi dengan demikian ya, seperti tadi dikatakan, ya, in the long run pada dasarnya ya dia lebih apa namanya rendah, ya, paling tidak sama ya, dengan jangka pendeknya. Di dalam jangka panjangnya ya, biaya itu relatif lebih rendah, ya, paling tidak sama dengan biaya jangka pendeknya. Tentunya jangka panjang juga seperti jangka pendek bisa turun pada titik tertentu dia akan uh, meningkat, ya, di, di situ. Nah, jadi kalau kita lihat ya hubungan antara biaya marginal dengan rata-ratanya di sana. Ya. Nah, jadi uh, pada saat ya biaya pada saat biaya rata-rata lebih tinggi, ya, jadi biaya rata-rata ini lebih tinggi daripada biaya marginalnya, maka biaya rata-rata itu akan cenderung turun. Tapi begitu biaya rata-rata, biaya marginal lebih tinggi daripada biaya rata-ratanya, biaya rata-ratanya akan naik di situ. Nah, ini dibuktikan dengan rumusan ini, ya, di situ. Jadi kalau kita bayangkan biaya marginal turun, ya, ya posisinya lebih rendah ya, daripada biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan cenderung turun. Tapi begitu biaya marginal lebih tinggi posisinya dibandingkan rata-rata, maka biaya rata-ratanya akan naik, ya, di situ. Ingat perumusan biaya marginal adalah kalau saya tambahkan satu satuan output, berapa bertambahnya biaya. Baliknya biaya rata-rata, ya tinggal kita bagi dengan jumlah output. Sederhananya begini, sederhananya ya, ilustrasi dengan cara yang lain. Anggaplah di kelas ini, di kelas ini, ya, kalau
ujian itu, kalau ujian maka dia memperoleh rata-rata nilai kelas itu 80. Kalau ujian rata-rata nilai 80. Sekarang masuk satu mahasiswa baru, marginal ya ini ya, tambahan satu mahasiswa. Mahasiswa ini kalau ujian ya, dapat nilai 90. Artinya apa? Marginalnya lebih tinggi daripada rata-rata. Nah, apa yang terjadi dengan rata-rata yang baru? Pastilah rata-rata yang baru lebih tinggi dari 80. Gitu. Ya, karena tambahan marginalnya tadi lebih tinggi. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kelas ini biasa dapat 80 kalau ujian, mahasiswa baru masuk, dan dia kalau ujian dapat 70 misalkan. Nah, pasti rata-rata yang baru akan turun. Nah, inilah pada dasarnya cerita itu. Ya, kalau secara uh, matematisnya untuk membuktikan itu. Nah, sehingga dengan demikian, ya, pada titik di mana rata-rata itu dulunya turun, kemudian naik, artinya apa? Di titik minimum rata-rata, disitulah dia sama dengan biaya marginal. Anda bayangkan ya, biaya rata-rata turun, kemudian pada saat biaya rata-rata turun itu, ya, biaya marginalnya ada di bawahnya. Begitu biaya rata-rata itu naik, marginalnya di atasnya. Gitu ya. Nah, maka bisa kita lihat di titik, ya, titik minimum rata-ratanya di situ akan sama dengan marginal. Nah, ini yang dibuktikan lewat teman-teman ceritanya seperti itu. Ya. Nah, jadi biaya marginal sama dengan biaya rata-rata di titik di mana biaya rata-rata adalah minimum. Ya. Nah, tentunya dengan menggunakan konsep biaya variabel rata-rata, ya sama juga. Jadi di titik minimum biaya variabel rata-rata, disitulah dia akan sama dengan biaya marginal. Jadi akan salah kalau Anda membuat disertasi, ya, kemudian menggambar kurva biaya, Anda gambarkan kurva biaya variabel rata-rata, kurva biaya ya total rata-rata, kemudian ada kurva biaya marginal, dan biaya marginal itu memotong rata-ratanya tidak di titik minimumnya, gitu ya. Jadi biaya marginal harus memotong, ya, di titik minimum, ya, dari kurva biaya rata-rata maupun kurva biaya variabel di situ. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat, ya, yang hijau ini adalah marginal cost, yang abu-abu terang ini AVC, variable cost rata-rata, yang gelap sana adalah variabel total cost average-nya. Ya. Yang gelap di bawah itu adalah ABC, ya, fixed cost, kita tahu selalu turun. Nah, kita lihat, ya, pada saat marginal cost, ya, lebih kecil daripada average variable cost turun terus di sana. Tapi begitu marginal cost lebih tinggi daripada variable cost meningkat. Itu sebabnya biaya marginal memotong di titik minimum dari ABC. Hal yang sama juga dengan ATC ini atau AC ini, average total cost. Begitu biaya marginalnya ada di bawahnya, lebih kecil daripada ATC, maka ATC akan turun terus di situ.
Tapi begitu marginalnya lebih tinggi, maka ATC akan meningkat. Itu sebabnya marginal cost memotong di titik minimum. Karena saya pernah lihat ya, draft tesis dia menggambarkan karena penelitiannya tentang ya uh, cost ya di perusahaan di situ. Nah, dia gambar marginal cost-nya itu sebelah kiri sana. Jadi memotongnya itu di sebelah kiri dari titik-titik minimum. Nah, kemudian waktu dia presentasi, ya si namanya ujinya katakan, tak dulu, Anda berhenti dulu dari situ. Gitu ya. Jadi presentasinya kan belum selesai. Sekarang dia bilang, tanya, ya, dari gambar itu apa interpretasi Anda? Gitu ya. Di gambarnya tadi, marginal cost itu memotong di sebelah kiri sana. Ya, di sana. Nah, apa interpretasi terhadap gambar itu? Dia lihat, mungkin segera dia sadar begitu ya, gambar itu salah. Maka dia katakan, oh ya Pak, kalau dilihat di komputer saya, gitu ya, di situ, ya, dia memotong di minimumnya ini. Tapi begitu saya print, gitu ya, print di sana, dia bergeser ke kiri. Nah, jadi mungkin printernya apa, nggak berkomunikasi dengan baik dengan komputernya sehingga bergeser. Nah, artinya dia tahu seharusnya memang di apa minimum. Jadi tanpa dia menjawab apa interpretasinya, gitu ya. Artinya dia sadar akan kesalahan lah yang harus gitu ya. Karena ini sering abai gitu ya, melihat gambar asal gambar aja gitu. Ya, sedangkan dari pembuktian tadi di sini ya, maka dia motong di titik minimum di situ. Gitu ya. Nah, jadi itulah karakteristiknya dari cost itu, marginal cost, memotong titik minimum ABC dan ABC di situ. Ya, ya, ya. Jadi seperti itu. Terus ini juga eh, apa pembuktiannya ya dengan hospital rule di sana ya, bagaimana biaya variabel rata-rata ya, sama dengan biaya marginal. Dan ya bagaimana kalau outputnya itu nol ya, maka kalau outputnya itu nol, maka biaya variabel itu sama dengan biaya marginalnya gitu ya. Jadi eh, kalau outputnya itu nol di sana, biaya variabel sama dengan biaya marginalnya, sehingga kalau menggambar ini, kalau ini gambar diterusin gitu ya, outputnya nol misalkan, maka seharusnya dia sama nih ya titiknya antara apa namanya ini biaya variabel dengan uh, biaya marginalnya. Ya, tetapi kan di dalam empirisnya kan nggak pernah perusahaan itu gitu ya berproduksi di nol terus lah ya berproduksi dengan waktu tertentu ya di sana. Jadi ya, itu maksudnya. Jadi ini yang dibuktikan pada saat Y mendekati nol, maka variabel rata-rata sama dengan biaya marginal dengan menggunakan orbital rule ya, di situ. Nah, apa yang digambarkan tadi ya pada dasarnya berlaku untuk juga jangka panjang gitu ya, di situ. Dan kembali kalau itu constant return to scale, gitu ya, nggak ada itu potong-potong gini gitu ya. Kalau constant return to scale, maka dia bersifat linear terhadap output
ya maka biaya rata-rata, biaya variabel, biaya marginal semuanya akan lain. Ini kembali lagi ditunjukkan kalau Copdoglas seperti apa, ya ini sudah ditunjukkan ya di bagian sebelumnya, ya fungsi biaya Copdoglasnya. Nah tentunya bisa kita turunkan rata-ratanya seperti apa, marginal cost-nya seperti apa, gitu ya di sana. Jadi sekarang ya, karakteristik yang kedua kalau kita lihat fungsi biaya, ya bahwa seperti yang selalu saya katakan tadi, ya, biaya long run-nya, ya biaya long run-nya di situ ya, lebih rendah dari short run atau paling tidak sama, ya, paling tidak sama di situ. Nah, jadi di sini pada dasarnya ya ingin dibuktikan bahwa long run itu seperti melingkupi short run. Ya, misalnya disebut long run itu envelope, gitu ya, melingkupi, ya, melingkupi short run. Tidak dimungkinkan, tidak dimungkinkan kita memiliki short run itu yang lebih rendah daripada long run untuk tingkat output tertentu. Jadi untuk output tertentu kita tidak akan memiliki di mana kurva short run itu lebih rendah dibandingkan long run-nya di situ. Jadi uh, ini dibuktikan begitu ya. Ini sudah kita pelajari waktu profit maximization ya dengan apa namanya Le Chatair ya Le Chatair rule ya Le Chatair rule kemarin ya, di di sana. Jadi uh, ini kita lihat bagaimana long run itu melingkupi short run short run. Jadi nggak ada bagian short run yang menonjol di sini. Jadi kalau bicara ya uh, efisiensi itu ya long run itu yang paling efisien gitu. Karena nggak ada biaya yang apa menonjol di bawah dia ya kalau kita lihat short-nya di situ. Nah kemudian di sebelah kiri titik minimum long run, di sebelah kiri titik minimum long run, maka dia juga bersinggungan di lengan kiri dari short run. Jadi di sebelah kanan dari long run, maka dia bersinggungan dengan short run juga di lengan kanan. Kalau kita gambarkan banyak short run. Nah, long run minimum gitu ya, sama dengan short run minimum itu ada di long run minimumnya sini. Jadi titik-titik long run ini bukanlah kumpulan dari minimum short run yang sering salah ya di sana. Jadi long run ini bukanlah kumpulan dari titik-titik minimum short run untuk itu. Jadi di sebelah kiri long run, ya, sebelah kiri ini, maka dia juga bersinggungan sebelah kirinya short run. Di sebelah kanan long run, dia bersinggungan dengan sebelah kanan short run. Minimum long run, minimum short run, sama di titik minimumnya long run. Di situ. Karena ada yang menggambar seperti gambar batik gitu ya. Jadi ini semua seolah gambarnya melengkung-melengkung gitu. Ya, seolah itu kumpulan dari minimum-minimum software. Tentunya tidak seperti itu. Ya, jadi dia mengambil di sana. Ya. Kalau set kita gambar di situ, ya, itu. Ini kan discrete namanya satu, dua, tiga. Di, di dalam hal ini.
Jadi kita lihat ya, kalau outputnya ada di sebelah kiri sini, misalkan ya shortrun yang mana yang tepat? Ya tentunya SC1 gitu ya. Kalau menggunakan SAC2 kan ada di sana. Demikian juga kalau SP3 ada di situ gitu ya. Jadi eh, itu sebabnya long run itu ya melingkupi shortrun ya, di dalam hal ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dia ada di sebelah kirinya untuk yang sebelah kiri ya, bukan kumpulan dari yang minimum-minimumnya di sini. Yang sebelah kanan dia tentunya menyinggung ya sebelah kanannya. Yang sama-sama minimum ada di sini ya, di, di sana. Nah, sering orang katakan ya bagian dari long run yang semakin menurun ini, inilah yang disebut dengan increasing return to scale. Ya, jadi bagian long run yang minimum, yang menurun, itulah yang disebut dengan increasing return to scale. Itu skala dinaikkan, maka biaya persatuan kemudian turun. Sebaliknya, ya di sebelah kanan di situ long run yang naik, ini yang disebut dengan decreasing return to scale, di mana semakin kapasitas dinaikkan, maka biaya persatuan meningkat di situ, di dalam hal ini. Nah, ini penting bagi perusahaan mengetahui perilaku biaya long run-nya ini. Bisa kita bayangkan, kalau kita masuk ke suatu industri, ya, masuk ke suatu industri, long run-nya itu seperti ini, turun terus kalau kapasitas produksi dinaikkan. Nah, pasar yang kita dapatkan itu hanya di sebelah kiri sana. Sebelah kiri pasarnya. Artinya skala yang bisa kita dapatkan ya dari yang laku ini hanya di sini. Artinya apa? Biaya persatuan jadi tinggi. Sebaliknya pesaing yang lebih duluan ya dia bisa memperoleh pasar Ki Bintang ini. Biaya persatuannya jadi lebih rendah. Otomatis yang sebelah kiri ini akan kalah, kalah bersaing. Itu sebabnya kan mungkin Pak Sony sudah mengajarkan ya, ya keuntungan atau benefit dari mereka yang pertama kali masuk pasar, kan gitu ya. Siapa yang masuk pasar duluan itu seperti ini, ya karena begitu masuk pasar duluan, dia bisa memanfaatkan skala produksi ini. Ya. Nah, begitu masuk berikutnya, ya permintaan sudah banyak direbut oleh si yang duluan ini, tinggal sisa sedikit. Nah, sisa sedikit, kalau itu yang dia rebut, maka biaya persatuannya menjadi tinggi di, di dalam hal ini. Ya. Tapi kerugian dari masuk duluan biasanya dia harus membabat alas gitu ya kalau disebut orang apa perumpamaannya. Jadi dia harus memperkenalkan produk itu dan seterusnya di sana. Jadi dia masuk duluan gitu. Di situ biaya untuk itu biasanya relatif tinggi ya di, di situ. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan skala produksi, ya bisa rugi, bisa apa namanya kalah bersaing. Itu sebabnya kan sering kita lihat ya untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu baru masuk semuanya free, 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 kan? Free ini, free itu gitu di situ. Maksudnya apa? Kalau dia bisa menggait customer lebih banyak, artinya apa? Produksi bisa digenjot makin tinggi, biaya turun. Ya, dia ingin ngejar dari yang sudah lama ini di situ. Karena kalau dia nggak begitu, dia hanya dapat bagian yang kecil di situ.
Nah, inilah yang juga alasan yang disebut dengan infant industry. Jadi kalau kita ekonomi pembangunan, ini pembangunan kan sering mengapa pemerintah itu melindungi industri-industri di dalam negeri, gitu ya. Sering kan alasannya ya industri yang dikembangkan kan baru mulai, jadi dia masih infant. Simpan itu artinya apa? Tidak saja secara teknologi, tapi dari skala. Skala produksinya dia belum bisa bintang ini. Dia masih di sebelah kiri. Nah, akibatnya apa? Ya, kalau saya nggak lindungi, harus bersaing dengan yang bisa minimum LRAC ini, ya kalah dia di situ. Nah, itulah sebabnya kemudian pemerintah melindungi industri dalam negeri dengan mengenakan tarif impor yang tinggi, begitu kan? Nanti kalau sudah industrinya berkembang, ya bisa manfaatkan skala, barulah tarif itu dihilangkan. Nah, repotnya adalah sering perusahaan terlalu menikmati itu, akhirnya nggak berkembang-kembang. Ya, jadi dia menikmati rente, ya, rente ekonomi yang dibuat oleh pemerintah di situ. Nah, itu kalau terlalu lama kita melindungi yang disebut dengan infant industry, nggak dewasa-dewasa, begitu ya. Dan kita berpengalaman untuk itu. Ada yang masuk nih. Nah, ini kalau karakteristiknya tadi kalau kita bisa apa ringkaskan, yaitu jelas dia non decreasing, artinya kalau output kita naikkan maka biaya meningkat di situ. Ingat ya, kalau increasing return to scale itu biaya rata-ratanya di sana. Kalau output kita naikkan, maka pertambahan tambahan dari biaya itu bisa semakin menurun dalam hal ini. Tapi kalau totalnya pastilah meningkat. Nah, yang kedua, homogeneous degree one. Jadi kalau output kita, kalau harga-harga input itu adalah ya 2 kali lipat, hmm, P kan, gitu ya, 2 kali kan harga input, maka biaya juga akan menjadi 2 kali lipat di dalam hal ini. Nah, kemudian dia concave, tadi disebutkan, ya, di, di situ. Bagaimana kalau kita bicara long run gitu ya, maka dia menjadi lebih rendah daripada short. Nah, kalau yang keempat ini tentunya continuous karena harapannya bisa diferensialkan ya di, di sana. Ini ya, kalau concave di situ ya, jadi ada perubahan-perubahan ya harga di situ, maka kalau ada sesuatu yang tetap up, ya, maka tentunya kalau ada sesuatu yang tetap itu akan kurang efisien, artinya harganya biayanya menjadi lebih tinggi daripada kalau semuanya itu bisa divariabelkan, bisa disesuaikan. Ya, di dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, misalkan kalau di suatu industri menggunakan kapital dan eh, tenaga kerja, gitu ya, itu tenaga kerjanya naik, gitu, sedangkan kapital nggak bisa diubah. Nah, maka akan berbeda kalau ya, upah tenaga kerja naik, tetapi kapital bisa diubah, divariabelkan. Nah, maka dia bisa kurangi tenaga kerja, dia naikkan kapital, sehingga ya menjadi lebih efisien ya, biayanya daripada dia menggunakan kondisi yang
biasanya di, di situ. Jadi kita lihat ini bagaimana cost function yang konkret ini ya. Jadi kalau dia bisa melakukan penyesuaian daripada produksi nggak bisa disesuaikan yang garis lurus ini, maka biaya yang bisa melakukan penyesuaian di situ. Nah ini sekali lagi yang di Lechat Air, Lecatelier gitu ya, prinsipal di dalam ini. Itu sebabnya kalau pemerintah ya kemudian membuka, melakukan debirokratisasi, membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel ya, dengan adanya infrastruktur yang lebih baik ya, dan seterusnya. Nah itu pada dasarnya adalah ya, dalam konteks ini juga gitu ya. Ada sesuatu yang fix, perusahaan itu sering kesulitan. Fix itu bisa kita katakan sebagai kendala kan. Semakin banyak kendala yang dihadapi perusahaan, maka akan semakin ya, sulit dia untuk meningkatkan daya saing di situ. Sebabnya berita akhir-akhir ini di Kompas itu memprihatinkan bagaimana premanisme apa marak di daerah-daerah industri itu ya. Begitu mendekati Lebaran, ya, para preman berkedok organisasi sosial, minta apa namanya THR, itu apa hubungannya, gitu kan? Dia di situ dan itu bisa membuat ya, perusahaan tidak efisien di situ. Bahkan ingat pada zaman Pak Harto, mungkin Anda masih kecil, ada istilah Petrus, gitu ya, penembak misterius. Para preman-preman itu disapu, dibunuh satu-satu. Intinya itu melanggar hak asasi manusia. Ya. Tapi ya masyarakat yang selama ini menderita ya, oleh preman itu merasa terbantu di sana. Tiba-tiba di sana ditemukan mayat, gitu ya, ada tatonya di sana. Kalau dilihat tuh ya dia selama ini memang preman itu yang membuat tusuk, ya, memeras dan lain. Itu tentunya bukan tindakan yang proper, yang layak karena tidak menggunakan jalur pengadilan. Nah, di dunia yang demokrasi kan harus untuk menghukum orang kan harus hukum di pengadilan. Ya. Jadi, tapi itulah yang dirasakan. Jadi, kita baca media massa akhir-akhir ini memang ya ini bagaimana perusahaan menghadapi dunia. Sehingga dia menjadi kehilangan terus. Akhirnya investor ragu-ragu untuk masuk. Bahkan yang ada pun kemudian pindah di sana. Nah, kemudian sekali lagi seperti di profit function, ya, maka kita pun bisa menurunkan demand function untuk input ya, dengan menggunakan sifat lema ini. Ya. Input function, kalau kita derivasikan dengan harga input I, maka kita dapatkan permintaan input I. Kalau kita derivasikan dengan harga input C, maka kita akan dapatkan permintaan input C. Ingat ya, ini adalah conditional demand function. Kondisi terhadap jumlah outputnya. Jumlah output. Kalau tadi kita profit function sebelumnya, maka di sini kan adalah harga output dengan W, nah, harga input gitu ya, untuk permintaan misalnya. Nah, jadi itu saudara-saudara, ya, jadi inline pada dasarnya cara-cara seperti profit function. Kalau profit function kita ingin memaksimumkan, kalau di dalam demand function, cost function ini kita ingin meminimumkan. Ya. Kalau profit function kan
itu adalah ya keuntungan maksimum yang didapatkan kan gitu. Ya, dengan jumlah produksi tertentu. Ya. Nah, di sini ya, cost function itu adalah biaya minimum yang diperlukan untuk menghasilkan optimisasi. Dari cost function kita juga turunkan bisa ya, demand function ya, terhadap itu. Sama juga dengan di profit function kita bisa turunkan demand function untuk dengan menurunkan terhadap input di situ. Kalau di profit function bisa kita turunkan supply dengan uh, mendiferensialkan profit function dengan harga. Nah, begitu saudara-saudara, ya, kita masih memiliki satu pertemuan lagi. Ya. Saya harapkan kita masih bisa sharing ya. Betul, betul. Sekalian saya akan berikan ya, bisa Anda kerjakan waktu libur, nggak punya kerjaan, gitu. Terus, nah bisa mengerjakan itu. Nah, nanti dikumpulkan setelah libur lah, saat nanti ujian. Nah, itu bagian saya ya, sekaligus untuk kumpulkan dan dari pasti sambil libur, ngapa-ngapain, baca, gitu ya. Nah itu saudara-saudara, masa, ini bahan sekali lagi akan saya sampaikan untuk program studi di nanti 20 ini gitu ya, yang bisa share ke depan, semoga bisa saya ya, sampaikan soalnya. Nah, minggu depan itu kalau lihat dari tanggalan ya Jumat itu sudah libur apa namanya libur bersama. Tentunya biasanya sebelum Jumat, Kamis pun sudah eksodus pulang kampung. Gitu. Nah, jadi kalau bisa Rebu, gitu ya, saya bisa pagi, bisa juga sore sebelum buka puasa, ya. Buka puasanya bisa lebih enak. Nah, silakan. Anda prefer pagi atau sore? Mungkin ketua kelas. Oh, mengatur kelas. Pagi aja, Prof. Oke, pagi ya. Jadi Ya, kita pagi aja ya jam 9 ke jam jam 8 9, Prof. jam 9 kita selesaikan tugasnya yang diminta oleh koordinator ya. Sekaligus saya kasih Anda kerjakan dengan cara apapun silakan. Ya, punya Anda diskusi, Anda sendiri juga tidak masalah. Harapannya kerjakan. Baik, begitu saudara. Di, di kampus memang sudah banyak mendaringkan semua. Gitu ya. Bahkan tanggal 24 itu katanya maksimum 30% gitu. Orang yang boleh ada di kampus maksimum 30%. Ya daring semakin baik lah, bagus lah. Gitu. Di sana. Silakan kalau Anda mudik nanti gitu kan, karena kan berdasarkan pemerintah diperkirakan hari ini
termasuk adalah puncaknya, gitu ya. Di samping nanti Jumat atau Kamis depan. Ya. Oke, sehingga Anda tetap bisa punya hari ini. Baik, saudara-saudara, saya akhiri semuanya, jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima